Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang perniagaannya, pekerjaannya tidak menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir memenuhi ibadah salat Jumat berjamaah. Ikhwatal iman sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita bingung untuk bersikap. Banyak di antara kita enggak tahu bagaimana kita berbuat ketika hal-hal yang kita enggak tahu apakah hal tersebut adalah suatu kebaikan atau suatu keburukan. Ketahuilah ikhwatal iman, kita ketika dalam kondisi terjepit harus memutuskan suatu perkara baik ataukah buruk, maka Nabi SAW memberikan solusi agar kita bisa tegas dan cepat mengambil keputusan. Sebuah hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, adalah perangai yang baik, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia kata para ulama, kaful adha wa badlun nada wa talaqatil wajh. Akhlak yang baik adalah kita membuang gangguan di jalan, menghalangi suatu gangguan, memberikan suatu bantuan, dan berwajah yang berseri-seri, berwajah manis. Ketika kita melakukan tiga hal ini, maka inilah kebaikan. Menghalangi suatu gangguan, senantiasa mudah ringan tangannya membantu, dan juga bermuka yang manis di hadapan orang ketika bertemu. Ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian wal itsmu, dosa itu ma haka fi nafsik, apa saja yang mengganjal dalam jiwamu. Apa saja yang ketika kita berbuat kita enggak tenang. Apa saja yang ketika kita lakukan kita merasa gelisah. Maka dikatakan Nabi SAW, al-ithmu ma haka fi nafsik, apa yang mengganjal dalam jiwamu. Kalau ternyata toh kita adalah orang yang biasa berbuat maksiat, biasa berbuat dosa. Contohnya misalnya klepto, yang suka mengambil barang orang,
dan tidak merasa bersalah ketika mengambil barang orang, maka lihatlah rujukan yang kedua. Nabi mengatakan, wa karihta an yattali alaihin nas. Dan dosa itu adalah apa yang kamu benci kalau ketahuan manusia. Mungkin ada orang yang mengatakan biasa bermaksiat, sehingga enggak mengganjal di dadanya. Orang yang enggak biasa mengambil hak orang lain, ketika mengambil hak orang lain gelisah dirinya. Orang yang sudah klepto mengambil hak orang lain biasa aja. Tapi lihat, oh berarti enggak dosa, ini kan biasa saja. Tapi lihat, ketika ketahuan orang, benci enggak? Malu enggak? Takut enggak? Ketika benci, malu, takut ketahuan orang, berarti itu suatu dosa. Gambaran yang sangat ringan. Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu adalah suatu kemudahan. Bahkan ditegaskan lagi, sebuah hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsmi?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Qultu na'am. Kata Wabisah, aku menjawab iya. Qal, Nabi berkata, "Istafti qalbak." Minta fatwa pada hatimu. Tanyakan hatimu. Al-birru matma'anna ilaihin nafsu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan adalah apa yang ketika mengerjakannya hatimu menjadi tenang. Coba apa yang kita rasakan ketika kita memberi sedekah kepada orang lain, ketika kita memasukkan kotak infak, ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, apa yang kita rasakan? Tenang. Ketika kita selesai sholat, apa yang kita rasakan? Tenang. Ketika kita berbuka puasa, apa yang kita rasakan? Tenang, bahagia. Semua kebaikan apa yang tenang di dalam diri kita. Watma'anna ilaihim qalbu. Dan apa yang jiwa tenang, hati juga tenang. Wal ithmu, dan dosa, mahaka fi nafsi. Apa yang mengganjal di dada, di jiwamu, watarad dada fi sadri, dan mengguncang dadamu. Wa in aftakan nas au aftuk. Walaupun manusia memberi kamu fatwa dan mereka senantiasa berfatwa kepadamu. Maksudnya apa? Ketika kita bertanya kepada orang yang mungkin kita ingin ambil pendapatnya, bagaimana menurutmu tentang hal ini, halal atau haram? Dia bilang halal, antum kerjakan, tapi mengganjal di dadamu, maka ketahui itu adalah dosa. Walaupun orang memfatwakan yang demikian, walaupun orang mengatakan tidak apa-apa, walaupun orang mengatakan kerjakan saja, tapi ketika antum mengerjakannya terasa mengganjal di dada dan kamu benci ketahuan orang lain dan tidak tenang jiwamu mengerjakannya, maka keyakinlah itu adalah dosa. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, ini berlaku bagi orang-orang yang masih ada fitrah dalam dirinya. Orang yang masih ada fitrah dalam hatinya. Kenapa? Karena fitrah ini akan mengingatkan dirinya. Namun orang-orang yang sudah berlaku maksiat dengan bangga kemaksiatannya, maka mungkin enggak bisa lagi dia berfatwa, minta fatwa dengan hatinya. Tapi kalau dia enggak bisa berfatwa dengan hatinya, maka ketahuilah standarisasi kedua. Kamu benci kalau perkara itu ketahuan orang lain. Mungkin ada permasalahan. Ada orang-orang yang ketika berbuat maksiat, dia bangga dengan dosanya. Dia bangga dengan dosanya. Dia enggak khawatir, malah dia ceritakan dosa-dosanya kepada orang dengan bangganya, menunjukkan dirinya hebat. Maka ketahuilah, bagi orang yang seperti ini, ada hadis Nabi SAW yang sangat tegas mengatakan, kullun mu'afin illal mujahir. Semua dosa itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menampakkan dengan bangga dosanya. Ikhwatal iman, ingatlah perkara Ibnu Qayyim yang lainnya. Raghima anfun, merugilah seseorang yang ketika Allah telah menutup dan mengampuni dosanya, ketika Allah telah mengampuninya dan ditutup dosanya, dia kembali menampakkan dosanya sehingga dibuka kembali dosanya. Maka ini ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bertanya kepada hati kita, akan senantiasa berpikir jernih sebelum berbuat, dan semoga Allah memberikan kita taufik kepada jalannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatul iman sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah.
Setelah kita mengetahui suatu hadis Nabi yang merupakan kaidah yang sangat luar biasa dalam menjalankan agama ini, maka sudah sepatutnya la ikhwatal iman kita menjalankannya sebagai wujud kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud kita menuju jalan kebenaran, sebagai wujud kita berusaha untuk menggapai rahmat, ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amat merugilah orang yang telah tahu jalan keberhasilan untuk selamat dari kesubuhatan, untuk selamat dari dosa menuju kebaikan dan pahala, namun dia buang begitu saja jalan ini, namun dia tidak tapaki jalan ini. Ingatlah selalu perkataan Imam Syafi'i, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri al yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan tapi engkau enggak mau menapaki jalannya, sungguh kapal enggak akan pernah berlayar di daratan. Mustahil kita mau sampai tapi enggak mau menapaki jalannya. Mustahil kita mau berada dalam suatu perbuatan yang benar tapi enggak mau menjalankan rambu-rambunya. Mustahil kita mau kenyang tapi enggak mau makan. Mustahil kita mau lega, mau rehat tapi enggak mau istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita dalam ketaatan kepadanya dan memudahkan kita dalam menggapai taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يتحلى بالأخلاق الكريمة. اجعل مجيئتنا سبب المحبة والرحمة ولا تجعل مجيئتنا سبب البغض والعداوة. اللهم اجعلنا من حملة القرآن واجعلنا ممن يحرص على طلب العلم والعمل بما علمنا وبما حفظنا من كتابك الكريم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.